Kiai Haji Munawwar Khalil. Mengapa beliau di Holi di malam hari ini? Di antara kita mungkin sebagian dari hadir di Jumatku ini pernah berjumpa dengan beliau. Bahkan ada santri jadi santri beliau. Wajar kalau mereka atau diri kita mengenal dan datang ke tempat ini untuk tatarukan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengenalnya? Mereka datang ke tempat ini dengan tujuan mungkin yang penting datang cari barokah. Tidak mengenal siapa yang dia Holi, bahkan tidak pernah berjumpa dengannya. Tapi hadir menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang dia Holi di malam hari karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun dengan diri kita. Setelah kita wafat besok, entah kapan, setelah kita meninggal setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun berikutnya, mungkin ada orang-orang yang mengenal diri kita atau mengetahui diri kita karena ketakwaan kita kepada Allah, maka akan terwujud hal semacam ini untuk diri kita. Jadi kunci utama kita hidup di dunia yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ketahuilah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memenuhi rezekinya dari tempat atau jalan yang kita tidak bisa membayangkan dari mana datangnya tempat itu. Subhanallah. Kalau kita fikir dalam kehidupan kita, berkat orang tua kita yang lebih bertakwa kepada Allah dibanding diri kita, kita lahir ke muka bumi ini kita tidak berpakaian sama sekali. Lahir ke muka bumi tidak tahu apa-apa, kita bayi kecil. Subhanallah, karena ketakwaan orang tua kita menjalankan perintahnya Allah, bertanggung jawab dengan amanat Allah dengan seorang anak diri kita ini, sehingga orang tua kita bertakwa kepada Allah, berusaha menjaga amanat anak tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dijalankan semua ketakwaan tersebut sehingga diri kita bisa hidup selayaknya seperti hari ini. Rezeki dari Allah tidak tahu dari mana. Apakah kita pernah membayangkan waktu kita dilahirkan oleh ibu kita ke muka bumi ini, lahir, terus kira-kira besok saya di dunia ini setelah saya lahir, mungkinkah saya punya mobil? Mungkinkah saya bisa berpakaian? Mungkinkah saya bisa kenal dengan manusia? Mungkinkah saya bisa sekolah dan sebagainya? Tidak pernah terfikirkan, tapi karena ketakwaan, berkat takwa orang tua kita yang ditularkan, dididikan pada diri kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang mulia seperti di hari ini. Karena apa? Ketakwaan kepada Allah, rizki akan datang dengan sendirinya. Di kesempatan ini mari sedikit kita berbicara, mengutip sedikit daripada syair yang telah dibaca dibikin oleh Imam Syafi'i yang kita kenal bahwa beliau seorang ulama besar yang terkenal di muka bumi dan bahkan menjadi panutan sebagian besar orang di muka bumi ini. Beliau mengatakan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaika bitaqwallah in kunta ghafilan. Ya'tika bil arzaki min haitsu la tadri. Fa kaifa takhafu al-faqra wallahu raziqan. Faqad razaqat at-tayra wal huta fil bahri. Alaika bitaqwallah. Di sini Imam Syafi'i juga menerangkan alaika bitaqwallah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan Anda. Kita diperintahkan oleh Imam Syafi'i untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa kunci utama, modal utama kita akan selamat dunia dan di akhirat. Maka ditekankan oleh Imam Syafi'i, alika bitaqwallah in kunta ghafilan. Di waktu kita lupa, ingatlah kepada Allah. Dikatakan al-iman yazud wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun. Kita manusia wajar. Ketakwaan kita walaupun sebesar biji debu ini ada di diri kita, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, tapi hendaknya ditingkatkan terus. Wajar kalau dikatakan alaika bitaqwa in kunta ghafilan. Bertakwalah hai manusia kepada Allah di waktu engkau lupa. Kita sering lupa kepada Allah. Maksudnya kalau kita lupa kepada Allah, kembalikan kita ikat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, di waktu kita sudah persiapan sempurna akan pergi dari rumah kita ke satu tujuan yang kita harapkan.
dengan janji yang akan membuat kita bahagia, dengan janji yang akan menghasilkan satu misalnya keuntungan yang luar biasa. Sudah siap dan kita akan keluar di rumah, kita mendengarkan azan, terkumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kadang kita lupa, ya Allah, ini baru mau keluar sudah azan, menunjukkan bahwa kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau remehkan hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu kita lupa kepada Allah, dimanapun tempat kita, baik di waktu kita dengan keluarga kita, kita di tempat kerja kita di kantor kita di pasar, kita di sawah, kita dimanapun, di waktu lupa, ingat langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar kita lupa kepada Allah, wajar. Karena makhluk khotok manusia tempatnya lupa. Wajar kalau kita lupa kepada Allah sewaktu, tapi jangan kita terpupuk terus, kita lupa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita kikis. Seperti contohnya di waktu kita ada perjanjian, misal besok jam 9 pagi kita dipanggil oleh seorang yang berpangkat misalnya bupati. Itu kita dari malam sudah kita bikin timer di HP kita. Kita berusaha supaya tidak lupa besok. Manusia yang akan kita jumpai, manusia yang belum tentu menguntungkan diri kita. Masa Allah yang pasti menguntungkan diri kita, Allah tempat kita kembali, Allah tempat kita menyadong segalanya. Kita lupa kepada Allah tanpa kita biar tembak untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah karena sayangnya kepada diri kita, supaya tidak selalu lupa kepada Allah, Allah bikin timer untuk diri kita. Allah yang membikinnya dengan adanya 5 waktu adzan, supaya kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kalau kita lupa kepada Allah, kita akan merugi. Dikatakan Imam Syafi'i, ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu tidak lupa, Allah akan mencurahkan kepada diri kita rezeki dari mana kita tidak tahu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di Al-Qur'an mengatakan semacam itu. Kuncinya ketakwaan. Tapi kita sekarang ini berusaha, kita bekerja di kantor, bekerja di mana pun kita kerja, itu kadang tidak dapat rezeki, kita masa ya Allah, gimana kok tidak dapat rezeki kita ini? Kok seret rezeki kita, bagaimana ini? Sampai waliyahudullah astagfirullahaladzim kadang terucap, bagaimana cari rezeki halal kok sulit, harus mencari yang haram. Nah, karena apa? Di situ letak bagaimana takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita selalu lupa kepada Allah. Ingat, kembalikan terus kepada Allah. Bagaimana caranya kepada Allah? Perbanyak istighfar dan sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut nama Allah sewaktu-waktu, setiap waktu. Kalau perlu untuk wirid kita, setiap kita langkah kemanapun, supaya kita selalu ingat kepada Allah. Dan di situ Allah curahkan rezeki kepada diri kita yang tidak tahu dari mana arahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, fakaifa takhbul faqra wallahu raziqan. Kadang kita sudah berusaha bekerja dan sebagaimana macam semua itu, kadang kita merasa ya Allah, kalau tidak bekerja tidak dapat makan kita. Kita tidak berusaha, tidak memberikan rezeki pada anak-anak kita. Bagaimana caranya? Seolah-olah kita takut, kita fakir, takut tidak dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu raziqan, jangan takut kita tidak dapat rezeki. Allah yang membagikan rezeki. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah telah menjanjikan di Al-Quran, aku yang memberi rezeki anak kamu, istri kamu, kau semua yang ada tanggung jawab dirimu dan maksud dirimu. Allah yang memberikan rezeki, bukan kamu. Hanya tugas kita sebagai manusia untuk menjemput rezeki. Bagaimana caranya? Usaha mencari. Al-insanu bitakhir, wallahu bitakdir. Ikhtiar kita mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Allah mengatakan surat Al-Jumu'ah, setelah engkau sholat bertebarlah di muka bumi. Maksudnya setelah engkau beriman kepada Allah, engkau pasrah kepada Allah, engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang perlu kita garis bawahi, kita disuruh mencari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda antara mencari dan mengambil. Kalau mengambil sesuatu yang ada wujudnya jelas, kita tinggal mengambilnya. Mengambil minuman, mengambil HP, mengambil kunci, mengambil ada barangnya. Tetapi yang namanya mencari sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang belum wujud, kita harus mencarinya. Berarti di waktu kita mengambil pasti selalu dapat. Tapi di waktu kita mencari belum tentu dapat. Di waktu kita mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak dapat, sabar, berarti Allah belum menentukan rezeki kita hari ini. Kalau kita dapat dari Allah hari ini rezeki yang kita cari, berarti sudah jatah kita, wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut. Wallahu raziqah, Allah yang akan memberikan rezeki pada diri kita. Allah yang menjamin rezeki kita. Jangankan manusia, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Kata Allah dalam Al-Qur'an, jangankan manusia seperti diri kita yang punya iman kepada Allah, yang kita perintah Allah kita jalankan, walaupun hanya kadang sendet-sendet kalau jalankannya, dijamin oleh Allah. Bagaimana? Bahkan binatang melata pun mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh ketakwaan kepada Allah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seekor cicak yang ada di dinding yang suka kita lihat, binatang yang kecil yang Allah ciptakan, yang bisa nempel di dinding, tapi Allah jamin rezekinya. Apa yang dijamin Allah? Dijamin binatang yang terbang. Kalau secara akal kita tidak masuk. Ipun carane cecak kok mendut nyamuk. Nangge astone setangane sinten cecak boten malah akal manusia. Tapi kita lihat selalu cecak itu dalam keadaan dia selalu dapat rezeki dari Allah karena bertakwa, tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya diri kita yang kadang tidak yakin kepada Allah. Ya Allah, sudah berusaha kau sudah dapat. Kenapa aku sholat? Aku sudah sholat, aku sudah tahajud, aku sudah berbuat baik. Kenapa aku masih miskin? Orang yang tidak beriman kok kaya? Bukan ranah kita, bukan hak urusan kita. Rezeki Allah yang berikan. Tugas kita hanya mencari. Faqad razaqat tayra wal huta fil bahr, kata Allah, dikatakan oleh Imam Syafi'i. Allah pemberi rezeki. Bahkan Allah telah memberikan rezeki kepada burung yang terbang. Apa yang kita lihat di langit, di awan, di atas ini apa kita lihat? Warung tidak ada, ya, dapur juga tidak ada, tumbuh-tumbuhan di awan tidak ada, tapi burung selalu dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana ikan yang ada di dalam laut, berapa miliar ikan yang ada di dalam laut itu, semua dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua berkembang biak. Yakin. Burung, ikan, cicak, makhluk Allah yang tidak memiliki akal, yakin sama Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita manusia yang ciptaan Allah, makhluk yang paling sempurna, kita punya akal, kita tidak yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, mana janjimu? Ud'uni astajib lakum. Mana janjimu ya Rabb? Aku sudah minta, aku sudah sholat, kok tidak berrezeki? Utangku belum selesai. Bagaimana Allah? Bukan tugas kita untuk protes kepada Allah. Tugas kita menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki Allah yang mengaturnya. Jadi hadirin rahimakumullah, di malam hari ini beruntung besar kita. Sangat beruntung, insya Allah rezeki yang Allah telah berikan kepada Sahibul Hal di malam hari ini insya Allah akan tertular pada diri kita. Khususnya rezeki yang paling utama, iman takwa kepada Allah yang kuat yang mereka bagi, insya Allah kita pun akan selepas dari tempat ini iman takwa kita kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan dimuliakan oleh Allah, dicukupi semua karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa kita yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan sampai kita hanya pasrah, cukup yang penting aku yakin, yang penting aku sholat. Tidak.
kita harus bekerja terus berusaha bagaimana iman takwa kita yang ada di hati kita makin subur, makin berkembang kepada Allah, karena itu kunci daripada yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, untuk mendapatkan makhraja, jalan keluar di masalah kita. Apa yang paling berat dari masalah kita di dunia ini, yaitu takutnya kita kelak di akhirat mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ini beban paling berat bagi diri kita yang kita harapkan dengan ketakwaan kita kepada Allah. Kita merasa sholat, kita merasa ibadah, kita merasa segala kebaikan, tapi di akhirat amal kita habaan mansuro, seperti debu yang tertiup oleh angin, tidak ada wujudnya sama sekali, dan dapat pahala dari Allah, neraka tempat kita. Waliyadzubillah. Insyaallah Allah selamatkan diri kita pada tempat ini dan keluarga-keluarga kita dan semua kaum muslimin berkat Syekhul Hal di waktu ini dan berkat masyayikh kita bersama para habaib kita. Allah muliakan diri kita fi dini wa dunya wal akhirah. Allah murahkan rezeki bagi diri kita. Allah berikan pada kita rezeki yang paling utama, ketakwaan yang kuat di hati kita, yang tidak mudah terombang-ambing, yang tidak mudah terpukul, tercoba-cabik dengan dunia. Dan insya Allah Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang yakin kepada Allah tanpa protes kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagi firman Allah, cara qanaah dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah selalu kita dapat perlindungan ya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Hada minni wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.